Pemirsa, otak adalah organ paling rumit pada tubuh manusia dan terbagi atas beberapa bagian dengan fungsi masing-masing dan saling mendukung satu sama lain. Sebagai pusat kendali tubuh ini, otak menjadi organ sangat penting sehingga harus dijaga dengan baik agar terhindar dari sejumlah hal termasuk penyakit yang bisa membuat fungsinya menurun. Salah satu gejala yang kerap ditunjukkan saat otak mengalami gangguan adalah sakit kepala. Ya, sakit kepala adalah gejala umum terjadi dan bisa dirasakan oleh siapapun tanpa mengenal waktu dan tempat. Nyeri bisa terjadi pada beberapa sisi atau tempat yang dikenal dengan nama berbeda, yaitu migrain atau sakit kepala sebelah, tension atau nyeri pada kening, tegang yaitu pada kepala belakang bawah, klaster yang bisa mengganggu mata atau bahkan seluruhnya. Pemirsa, sakit kepala terkadang mudah mereda dan diobati. Namun bila Anda sering sekali mengalami nyeri, bisakah ini tanda adanya kerusakan pada otak? Kita gali informasinya lebih mendalam bersama dokter di Studio Hidup Sehat berikut ini. Ya pemirsa, itu dia ya, sakit kepala mungkin memang lumrah terjadi pada setiap individu. Tapi kalau terlalu sering atau ada nyeri yang berlebihan, ini patut diwaspadai. Tapi nyeri seperti apa nih Dokter Haikal yang patut diwaspadai? Betul, makanya penting sekali bagi kita untuk tahu nih apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Dan tentunya pastikan ini bukan sakit kepala yang berbahaya ya. Yes. Nah, di tengah kita sudah ada Dr. Nurul Rahmawati, spesialis neurologis. Pagi dok, apa kabar? Pagi Dokter Haikal, sehat dok? Sehat dok. Pagi dok, Sehat. sehat dok. Tapi Dok. agak pusing lihat dokter cantik banget dok. Aduh. Ini beda Kita pusingnya bahas dok lagi ya. kepala ya. Iya, dok ini membahas sakit kepala dok ya. Iya. Ini gejala yang cukup umum dialami siapa saja. Nah, Iya. ada yang mengatakan dok kalau sakit kepala ini bisa jadi akibat adanya kerusakan saraf di jaringan otak. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta Dokter Haikal, tapi nggak usah khawatir berlebihan. Karena nyeri kepala itu pada prinsipnya ada dua. Ada nyeri kepala primer, artinya ini nyeri kepala yang biasa-biasa aja nggak berbahaya. Yang kedua nyeri kepala sekunder. Nah, nyeri kepala sekunder ini ada beberapa tanda dan simptom ya. Salah satunya adalah nyeri kepala pada usia lebih dari 50 tahun. Ini harus diwaspadai. Kemudian nyeri kepala yang sebelumnya belum pernah dirasakan. Nah, ini nyeri kepalanya hebat sekali. Itu harus diwaspadai. Dan terlebih lagi ada gangguan neurologis, ada gangguan saraf misalnya, kelemahan anggota gerak, kemudian ada pelo, kemudian ada gangguan penglihatan, atau nyeri kepalanya yang disertai muntah secara langsung gitu ya, nggak pakai mual dulu. Iya. Atau mungkin ada gangguan memori atau gangguan bahasa sampai nggak sadar, nah itu harus kita waspadai. Dan kemudian kalau nyeri kepala pada pasien-pasien yang memiliki penyakit sistemik lainnya, misalnya nyeri kepala pada demam, atau nyeri kepala pada pasien-pasien HIV, ini kita perlu waspadai gitu. Oh Ya. gitu. Nah tadi dokter bilang sakit kepala pada orang yang berusia di atas 50 tahun Iya. itu harus diwaspadai. Kenapa dokter? Ini karena pembuluh darah pada usia tua itu cenderung lebih rentan, jadi bisa saja pecah gitu. Oh jadi harus Ya, diwaspadai. meskipun tidak ada benturan bisa saja pecah dengan sendirinya. Apalagi kalau usia kepala 5 itu mungkin sudah ada penyakit dasar dok ya. Benar, seperti sudah ada hipertensi, dan diabetes dan sebagainya. sebagainya. Oke baik dokter, ini berarti harus diwaspadai ya Iya. bagi yang berusia di atas 50 tahun. Nah dokter, bagaimana kalau misalnya ada riwayat terbentur nih dokter? Ini katanya kalau sering sakit kepala setelah terbentur, ini pertanda ada cedera pada otak. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta. Oh fakta? Ya. Jadi ini memang harus kita waspadai juga. Nyeri kepala yang sering terjatuh, kemudian misalnya pada saat terjatuh itu tadi atau terbentur itu tadi ada gangguan-gangguan lain. Misalnya sempat nggak sadar, kemudian sadar kembali. Ini namanya gejala lucid interval. Ini harus diwaspadai. Atau mungkin ada amnesia, gangguan memori sesaat. Tapi habis itu baik lagi. Nah ini kita harus waspadai adanya kerusakan di otak. Gitu. Jadi ini kita harus cek ke dokter. Jadi artinya kalau masyarakat mengalami trauma kepala, kemudian mengalami gejala tadi tiba-tiba amnesia, tiba-tiba nggak sadar, itu sebaiknya langsung ke rumah sakit Langsung untuk ke rumah dicek sakit dok ya? untuk dicek. Paling tidak kita lakukan CT scan. CT scan. Iya. Jadi memang nggak bisa dianggap remeh dok. Iya, tidak bisa nganggap remeh. Oke. Ya. Dok, ini juga ada yang mengatakan kalau kerusakan pada otak dapat menyebabkan kesulitan menggerakkan salah satu anggota tubuh. Ini fakta atau mitos? Oke,
Ini fakta Dokter Haikal yang tadi saya bilang bahwa nyeri kepala disertai gangguan neurologis lain, salah satunya kelemahan itu adalah gejala neurologis, gejala nyeri kepala yang harus kita waspadai ya. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya otak itu punya fungsi satu motorik. Kalau kena di saraf motorik, misalnya ada tumor atau perdarahan yang kena langsung ke saraf motorik, maka terjadi kelemahan anggota gerak. Kalau kenanya di saraf yang sensorik, maka terjadi kebas sesisi atau kesemutan sesisi atau nggak berasa baal gitu ya bahasanya, baal sesisi. Nah itu bisa aja Dokter Haikal, misal atau kena gangguan ke memorinya, otak yang bagian memori maka dia lupa-lupa, itu juga bisa. Demikian Dokter Haikal. Jadi fungsi otak adalah motorik, sensorik, memori atau bahasa dan juga otonom. Otonom ini fungsinya untuk gangguan BAB, buang air besar, buang air kecil, kemudian juga berkeringat gitu. Oke dokter. Nah dokter, ini bagaimana dengan penglihatan dokter? Ini katanya kalau daya penglihatan mulai kabur, ini tandanya ada kerusakan pada otak. Ini fakta atau mitos? Ini fakta Kak Intan. Fakta dokter? Iya benar. Jadi begini, misalnya ada sesuatu di kepala kita, di otak kita. Misalnya kita sebut saja tumor ya. Nah ketika tumor tadi menekan saraf penglihatan, nervus opticus, itu akan terjadi papila edema. Papila edema itu bengkak ceritanya, saraf penglihatannya bengkak. Nah pembengkakan ini tadi dan penekanan terus-menerus tadi akan menyebabkan kerusakan. Kerusakan ini tadi akan menyebabkan gangguan penglihatan, jadi buta. Nah butanya ini bisa saja nantinya permanen, seperti itu. Jadi kalau udah ada tanda-tanda nyeri kepala disertai gangguan penglihatan, itu harus diwaspadai. Atau mungkin gangguan penglihatannya bisa saja buram, atau misalnya matanya jereng gitu ya, miring sebelah tiba-tiba, itu juga harus diwaspadai. Artinya ada penekanan ke saraf penglihatan atau saraf matanya. Gitu. Dok, selain penekanan akibat tumor, apakah misalnya nih dalam kondisi terbentur, itu bagian kepala bagian mana yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan? Misalnya belakang atau gimana dok? Ya, yang pasti bagian-bagian yang areanya dekat mata. Atau di daerah belakang sini juga bisa. Nah, ini seringkali kalau misalnya ada terjadi benturan pada area belakang, ini terjadi matanya itu kayak mata panda, disertai di sini ada perdarahan di area sini dan di area mata ini. Nah itu harus diwaspadai bahwa ini sangat berbahaya gitu ya, karena bisa saja nanti turun kesadarannya mendadak gitu. Oke. Berarti harus diwaspadai dokter ya. Iya. Nah dokter, sakit kepala itu kan kadang-kadang ya sering diabaikan sama orang karena dianggap ya udahlah ini sakit biasa nih. Tapi katanya kalau sakit kepala lebih dari 2 kali dalam seminggu, itu katanya gejala penyakit yang berbahaya. Ini fakta atau mitos dok? Oke, ini mitos. Mitos? Iya. Jadi yang penting itu bukan durasinya. Karena nyeri kepala primer yang tadi saya sebut misalnya migrain, kemudian tension type headache atau nyeri kepala tipe tegang, itu terjadinya bahkan kronis, lebih dari 3 bulan. Tapi dia tidak progresif, artinya tidak ada perburukan dan tidak ada gejala neurologis atau gejala saraf-saraf yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau misalnya meskipun itu 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan atau 3 bulan tapi tidak ada yang tadi saya sebutkan, ini cenderung aman. Bisa saja ini nyeri kepala yang tipe primer tadi. Yang harus diwaspadai adalah kalau nyeri kepalanya progresif, makin lama makin buruk. Baik intensitasnya ataupun misalnya nyerinya rasanya dari yang tadinya ringan makin lama sedang, tadinya misalnya bisa minum paracetamol atau obat-obatan warung, sekarang udah nggak mempan. Nah ini berarti mengalami progresivitas gitu. Atau nyeri kepalanya tadinya seminggu 1 kali, sekarang udah 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan udah nggak bisa dikontrol lagi dengan obat gitu. Jadi sakit kepala ini memang merupakan fokus semua orang dok ya. Termasuk nih ada yang bertanya nih, salah satu pemirsa TV One netizen yang budiman, namanya Sapta nih. Jadi Sapta bertanya, katanya Sapta mengalami sakit kepala kalau mahnya kambuh. Nah, apakah ini ada kaitannya dan gimana dok hubungannya? Tapi nanti dok jawabnya, kita akan simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.